warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Tentu saja merawat tanaman dalam polybag, planter bag maupun pot merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan. Selain untuk hiasan, apabila kita sampai berbuah, itu bisa kita manfaatkan buahnya sebagai tambahan nutrisi kita dan sebagai ekonomi, tentunya sebagai perekonomian kita. Kemudian bagaimana cara merawat tanaman dalam polybag, dalam planter bag, dalam pot yang baik? Tentu saja diawali dari media tanahnya. Kenapa begitu? Karena tanah merupakan salah satu tempat tumbuhnya akar, berkembangnya akar, yang mana akar merupakan salah satu sebagai transport unsur hara menuju ke atas atau ke daun sebagai pertumbuhan. Terus bagaimana media yang baik? Pada saat kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat media tanam yang baik untuk tanaman, semua jenis tanaman, buah alpukat, mangga, dan yang lain dalam pot maupun dalam polybag. Saksikan terus video kali ini, jangan di skip karena sekali banyak info yang akan kalian dapatkan. Jangan lupa subscribe, bagi subscribe. Jadi teman-teman, ini merupakan tanaman alpukat saya yang saya tanam dalam planter bag dan pot. Ini yang dalam planter bag dan ini yang dalam pot. Kalau kita lihat, bisa kita lihat dari tunasnya. Ini tunasnya sangat subur sekali, pertumbuhannya sangat baik. Kemudian bagaimana kita cara merawat tanaman ini supaya tumbuh baik? Karena ini merupakan dari hasil ciri khas medianya. Ketika media yang baik, maka tanaman ini akan menghasilkan respon yang baik juga untuk ke atasnya. Kunci terpenting dalam kita merawat tanaman dalam polybag maupun dalam pot itu merupakan salah satunya itu dari media tanam. Kenapa demikian? Karena apabila kita menanam dalam pot seperti ini, otomatis media tanam itu hanya seperti yang ada dalam ukuran ini saja. Berbeda pada kita menanam pada di lokasi lahan yang tanahnya sangat luas, jadi akar itu sangat bebas sekali dalam berjalannya atau tumbuhnya akar kemana-mana. Namun ketika dalam pot atau dalam planter bag ini hanya segini saja. Akar yang terbentuk atau yang tumbuh itu hanya sebatas media atau wadah yang kita tanam seperti itu. Jadi otomatis dia keterbatasan unsur hara itu ada di dalam media ini. Ketika media yang baik, maka pertumbuhan juga akan menjadi. Bagaimana media tanam yang baik? Jadi media tanam yang baik itu bukan baik untuk tanaman saja, namun ada kunci-kunci tertentu yang harus kita penuhi dalam media tanam yang baik. Jadi yang pertama, media tanam yang baik itu dia harus baik juga bagi kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Karena banyak sekali mikroorganisme yang penting-penting itu di dalam tanah seperti bakteri pengurai tanah, kemudian sebagai dekomposer dan yang lain-lain. Ketika mikroorganisme itu tumbuh dan berkembang dengan baik pada media tanam yang kita buat, maka mikroorganisme itu akan memperbaiki struktur tanah, agregat tanah, dan juga akan membantu mencari unsur hara yang ada dalam kandungan tanah ini tersebut. Gitu. Kemudian kunci yang kedua yaitu media tanam yang baik itu dia harus poros. Apa itu poros? Poros itu dia tidak mengandung air atau menyimpan air dalam jumlah yang lama. Bahkan apabila kita siram, dia langsung surut atau langsung hilang ke dalam luar tanah itu. Jadi tanah itu tidak banyak mengandung air atau menyimpan air yang terlalu lama. Seperti itu poros. Kemudian yang ketiga yaitu media tanam yang baik dia harus mengandung bahan organik yang cukup. Kenapa begitu? Jadi bahan organik itu merupakan salah satu yang penting yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahan organik itu dapat didapatkan dari kompos bisa, dari pupuk kandang bisa, maupun dari sersah-sersah daun yang kita kumpulkan, kita jadikan satu ke sini, kita dikomposerkan atau kita komposkan seperti itu. Jadi itulah media tanam yang baik. Yang pertama harus baik juga untuk mikroorganisme, kemudian harus poros terhadap air, dan yang ketiga yaitu mengandung bahan organik yang cukup, seperti itu. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana kita cara membuat media tanam itu sehingga tiga kunci ini dapat terpenuhi. Jadi ini media tanam yang biasa saya gunakan untuk menanam tanaman-tanaman saya di dalam pot sehingga bisa berbuah atau bisa tumbuh secara maksimal dan tentu saja sampai berbuah dalam pot maupun dalam planter bag. Ini ada komposisi yang biasa saya gunakan. Ini saya buka di sini, saya bongkar rahasianya agar tanaman kita dapat subur semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada sekam. Ini adalah sekam yang sudah saya fermentasikan.
yang saya campurkan dengan sekam bakar seperti ini. Ini perbandingannya 1:1. Jadi sekam yang busuk 1, kemudian sekam bakarnya 1. Ini jadi saya jadikan 1. Ini saya anggap satu komposisi. Itu sekam. Kemudian ada tanah. Nih. Ini tanah yang saya gunakan yaitu tanah yang gembur. Jadi ini yang sudah halus atau sudah gembur. Biasanya tanah ini berada pada bagian teratas. Tuh. Ini jadi tanah yang gembur. Ini 1. Jadi sekam 1, kemudian tanah 1, dan yang terakhir yaitu merupakan kompos. Ini kompos yang sudah saya fermentasikan. Bagaimana cara memfermentasikan kompos ini? Saya sudah membuatnya di deskripsi saya atau di video saya. Nanti bisa kalian cari sendiri video saya tentang bagaimana cara mengkomposkan yang baik dan benar. Ini. Jadi yang sudah dikomposkan itu biasanya dia sudah tidak panas dan sudah halus seperti ini. Ini komposnya yaitu ada campuran pupuk kandang, ada daun-daunan, ada juga sekam. Itu. Ini jadi media yang saya gunakan yang penting. Ini media pokoknya. Ada sekam, kemudian ada tanah, kemudian ada kompos dengan perbandingan 1:1:1. Ini seperti ini. Kemudian ada bahan tambahan lagi seperti itu. Yang pertama yaitu ada kapur dolomit. Jadi kapur dolomit itu dia mempunyai 2 kandungan yang sangat penting, 2 fungsi yang penting, yaitu yang pertama dia sebagai sumber Ca, kalsium dan magnesium, di mana kalsium dan magnesium itu merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lumayan banyak. Tuh, ini kapur dolomit dengan kandungan kalsium dan magnesium. Kemudian ada pupuk dasar. Di sini saya menggunakan pupuk dasar yaitu Mutiara 16-16-16 dengan kandungan NPK, NP dan K yaitu 16%. Kemudian ada satu lagi yang penting yaitu saya menggunakan fungusida hayati. Yang saya gunakan yaitu, kita dekatkan, ini yang merupakan jamur biakan Trichoderma harzianum. Jadi ini merupakan salah satu fungsinya, yaitu jadi fungsi Trichoderma itu dia sebagai agen hayati atau jamur yang dapat bersifat bersimbiosis pada tanaman. Jadi ini Trichoderma itu dia sebagai agen untuk membasmi penyakit-penyakit jamur-jamur jahat pada tanah. Karena di sini kalau kita lihat fungsinya itu banyak sekali. Yang pertama itu dapat mengendalikan penyakit pada fusarium maupun sebagai Phytophthora. Phytophthora itu merupakan salah satu jamur yang sangat bahaya bagi tanaman alpukat dan durian. Kemudian dia dapat juga mengendalikan penyakit saat yang berkembang pada dalam tanah. Kemudian dia dapat meningkatkan ketegaran bibit. Kemudian dia dapat juga mempercepat pemaksakan pupuk kandang. Nah, jadi ini juga sebagai salah satu biakan untuk dekomposer atau untuk fermentasi pupuk kandang atau pupuk kompos. Ini seperti ini. Ini sangat penting sekali apabila kita merawat tanaman dalam pot maupun dalam planter bag, karena banyak sekali penyakit-penyakit seperti jamur-jamur itu yang dapat menyerang perakaran pada tanaman kita. Tuh, penting. Terus bagaimana kita cara mengaduknya atau kita cara mengaplikasikan semua komposisi-komposisi ini? Sekarang yang pertama harus kita aduk dulu yang bagian pokoknya, yaitu sekamnya, kemudian tanahnya, kemudian komposnya. Caranya yaitu kita aduk rata dulu, kita tuangkan dulu seperti ini. Sekamnya, kemudian tanahnya, kemudian komposnya. Ini kita aduk secara rata dulu. Kalau saya biasanya mengaduk hanya menggunakan tangan, karena hanya sedikit. Namun apabila banyak saya menggunakan alat pengaduk juga. Usahakan media ini tercampur sampai rata agar komposisi dalam planter bag itu dia bisa rata juga. Nah, jadi ketika media tanam itu yang baik itu dia harus bersifat ada bahan organik dan poros dan yang lain. Nah, ketika sudah rata, saya langsung memberikan kapur dolomit seperti ini. Untuk satu planter bag ukuran 50 liter, biasanya saya menggunakan kurang lebih 2 genggam kapur dolomit seperti ini. Kemudian saya gunakan juga trichodermanya langsung. Ini bentuknya seperti ini.
Ini saya gunakan cukup 1 sendok saja. Kemudian kita aduk lagi ini hingga rata. Setelah rata, kita dapat melakukan media ini ke dalam pot atau ke dalam planter bag yang akan kita gunakan. Dan jangan lupa ketika kita menanam, kita sebaiknya kita ganjal dengan menggunakan pecahan genting bisa, arang bisa. Tujuannya apa? Agar ini tidak menyimpan air atau tidak terlalu banyak mengandung air. Ini kita masukkan medianya. Ini kita masukkan secukupnya. Nah, setelah ini kita cukup, karena ini jangan penuh-penuh karena akan kita masukkan bibit atau tanaman yang akan kita tanam di sini. Biasanya sudah ada medianya. Kalau kita penuh, kita harus membuang lagi media yang ada di sini. Nah, setelah itu kita taburkan pupuk dasarnya. Di sini saya menggunakan kurang lebih 1 sendok. Kita tabur rata seperti itu. Nah, setelah kita tabur rata, kita siram dengan menggunakan air. Kita siram menggunakan air seperti ini. Kemudian setelah kita siram, ini tidak kita gunakan secara langsung. Ini harus kita tunggu kurang lebih 1 minggu agar pupuk-pupuk ini dia meresap ke dalam tanaman, ke dalam tanah, dan bisa kita tanam setelah 1 minggu kemudian. Karena apabila kita tanam pada ini langsung, dia masih ada unsur hara atau pupuk yang kita gunakan ini. Jadi ketika kita tanam, biasanya itu akan menyebabkan tanaman itu stres karena dia pupuk ini bersifat panas. Apabila langsung mengenai akar, akar itu akan rusak karena tanaman itu barusan kita pindahkan ke dalam pot. Kecuali apabila kita ingin langsung menggunakan, kita pupuk dasarnya kita berikan sesudah kita tanam, 1 minggu setelah kita tanam baru kita berikan pupuk dasar itu. Jadi ini kita akan tunggu selama 1 minggu baru kita tanam. Nah, namun di sini saya sudah ada yang siap kita gunakan. Nah, jadi ini yang sudah saya buat seperti itu selama 1 minggu, dan ini akan kita tanam untuk tanaman alpukat. Ini sekarang akan saya ambil tanamannya dulu. Nah, seperti ini. Ini tanaman yang siap, yaitu tanaman yang sudah dia terlihat subur dalam polybag maupun dalam pot. Nah, dan ini merupakan alpukat Roro subaka dari Bangka Belitung. Nah, ini akan saya tanam. Bagaimana cara menanamnya? Tentu saja yang pertama kita harus ukur dulu di sini. Usahakan media tidak melebihi dari ketinggian dari pot atau planter bagnya. Ketika ini sudah terlalu tinggi, kita kurangin lagi media yang ada di dalamnya. Terus caranya yaitu kita buka polybagnya seperti ini, kita sobek, jangan sampai pecah. Karena kalau sampai pecah, dia tanaman akan stres. Nih, akarnya sangat baik sekali teman-teman. Ini kita tanam seperti ini, kemudian kita tuangkan lagi. Sampai media ini penuh. Terus setelah kita tanam, ini sebaiknya kita siram lagi. Kenapa begitu? Karena ketika kita tanam, kita harus menyatukan media yang lama yang ada bibitnya ke dalam media yang baru. Bagaimana cara menyatukannya? Yaitu dengan kita siram gitu. Jadi kita siram secukupnya.
Nah, setelah kita siram, kita sebaiknya apabila tanaman ini awalnya dia tidak terkena sinar matahari, ada di tempat teduh, kita sebaiknya jangan kita lakukan di tempat yang terlalu panas atau terik matahari. Tapi kita seperti tempatkan yang agak teduh terlebih dahulu, karena apabila kita panaskan langsung biasanya akan stres atau akan layu. Namun apabila tanaman ini atau bibit ini awalnya sudah dipanasan, itu bisa kita panaskan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, seperti itu. Terus bagaimana cara perawatan setelahnya? Jadi ketika kita tanam, apabila dia tidak layu atau tidak stres, itu bisa kita pupuk di 2 minggu yang kemudian. Jadi setelah 2 minggu itu bisa kita pupuk lagi menggunakan pupuk Mutiara, NPK Mutiara lagi setelah 2 minggu dari tanam. Karena apabila 2 minggu tanam itu dia tidak layu, berarti tanaman itu sudah sehat dalam kondisi media tanam yang baik. Terus apabila ini tanaman layu, itu bisa kita obati atau kita minimalisir kelayuan atau stresnya itu dengan menggunakan vitamin B1. Jadi vitamin B1 itu mengandung hormon auksin untuk mencegah stres pada tanaman pada saat transplanting atau pemindahan ke media yang baru, seperti itu teman-teman. Ini karena musim atau karena kondisi hujan, saya akhiri sampai di sini saja. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah semangat kita dalam berbudidaya tanaman dalam polybag, dalam planter bag maupun di lahan untuk berkebun secara luas. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.